Ar-Rod. Surat Ar-Rod, silakan dibuka Al-Qur'annya. Surat Ar-Rod ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Yang artinya hanya kepada Allah doa yang benar. Saya ulangi, hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar supaya air sampai kepada mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai kepada mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Shadaqallahul adzim. Inilah tanda bukti kenyataan Al-Quran. Dan inilah tanda bukti apa yang diterangkan di depan tadi. Bahwa kita selama ini ketika kita masih kecil butuh sesuatu, kita mengedepankan bertemu dengan siapa yang akan memberikan semua apapun kebutuhan kita, yakni menghadap kepada orang tua. Setelah menghadap kepada orang tua, baru kita bisa ungkapkan seluruh isi hati kita, baru kita ungkapkan semua keinginan-keinginan kita terhadap orang tua. Jadi menghadap orang tuanya dulu. Bukan malah menghadap apapun yang kita inginkan tanpa menghadap orang tua. Seumpama kita menginginkan sepeda untuk dipakai sekolah setiap hari. Kita ingin sepeda. Tapi kita berdoa, aku ingin sepeda, aku ingin sepeda. Aku ingin sepeda, tanpa kita menghadap kepada orang tua kita. Maka apapun yang kita inginkan akan sia-sia belaka tanpa kita menghadap kepada orang yang bakal merealisasikan apapun yang kita minta. Jadi kita tidak menghadap orang tua. Kita hanya menghadap sepeda yang kita inginkan. Kita tidak menghadap orang tua, tapi kita menghadap pakaian-pakaian seragam sekolah yang kita inginkan. Kita tidak menghadap kepada orang tua. Kita hanya menghadap kepada buku-buku peralatan sekolah yang kita inginkan. Sama seperti itu, bagaikan kita membuka telapak tangan kita,
seolah-olah kita menginginkan air untuk diminumkan ke mulut kita, tapi semuanya tumpah-tumpah, sia-sia saja. Mari kita ulang arti dari surat Ar-Ra'd ayat yang ke-14. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Berdoa tanpa menghadap kepada siapa, kita minta agar doa-doa kita terkabul. Berdoa tanpa menghadap kepada siapa yang akan mengabulkan doa-doa dan keinginan kita. Itu kan kita semua selama ini yang berdoa tanpa menghadap Tuhan. Itulah yang dimaksud doanya orang-orang kafir. Doanya orang-orang tersesat. Ya termasuk saya. Karena yang kita kedepankan bukan Allahnya, tapi benda, tapi apapun yang kita inginkan di dalam hati kita, itu yang kita pertuhankan, itu yang kita utamakan di dalam hati kita daripada Allah. Karena kita selama ini tidak nyembah Allah, karena selama ini kita tidak mengabdi kepada Allah, karena diri kita selama ini tidak iman kepada Allah, akan tetapi kita lebih iman kepada apapun yang kita inginkan di dunia ini. Inilah iman kita selama ini. Kita hanya menjadi rasul-rasulnya hawa nafsu kita sendiri. Kita hanya menjadi utusan-utusan hawa nafsu kita sendiri. Kita hanyalah menjadi pesuruh-pesuruh hawa nafsu kita sendiri. Kita hanyalah jadi budak-budak hawa nafsu kita sendiri. Maka hidup kita sejak akil baligh tiba hingga setua ini, bahkan selamanya, akan tersesat dari Tuhan dan tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Akan tetapi yang kita hadap hanyalah kesulitan, hanyalah penderitaan, hanyalah kekhawatiran, hanyalah ketakutan-ketakutan saja kita hidup di dunia ini. Karena tidak bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita teruskan di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilluhum bil huduwi wal asal. Yang artinya dan semua sujud kepada Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Jadi maknanya, jangankan berdoa, orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya, sujud kepada Allah
baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Makna langit itu adalah, makna bumi itu adalah hidup dan badan ini sudah tidak diakui lagi sebagai hak milik manusianya. Manusianya sudah kembali ke adamannya. Manusianya sudah kembali kepada ketiadaannya. Manusia sudah kembali kepada kegoibannya. Itulah tempat manusia berasal. Itulah keadaman manusia, yakni di dalam surga. Ketika manusianya yang lebih wujud daripada Allah, ketika manusianya yang lebih hidup daripada Allah, ketika manusianya merasa lebih berkuasa daripada kuasa Allah, ketika manusianya berkuasa atas langit dan bumi, ketika manusianya berkuasa atas hidup dan badan ini, maka manusianya hidupnya akan sia-sia dan dijatuhi azab yang pedih, yakni dengan azab-azab kepentingan-kepentingan apapun yang dicintainya di dalam hatinya selain Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lanjutkan ayat yang ke-16 di surat Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ardh. Qulillah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la darra. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه وتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang-orang yang buta dengan orang yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Shadaqallahul Adzim. Alhamdulillah, semoga kita semua termasuk diri saya sendiri selalu dipahamkan oleh Allah tentang bahwa doa seluruh manusia itu hanya sia-sia saja bila salah di dalam berdoa, bila salah di dalam meminta, bila mencari pelindung-pelindung iblis dan setan, mencari pelindung-pelindung selain Allah, mencari cinta-cinta di dalam hatinya yang selain Allah, maka semuanya bakal sia-sia saja.
disebutkan oleh Allah sendiri, doa orang kafir itu tidak menghadap kepada Allah, tapi doa orang kafir itu menghadapnya kepada selain Allah. Sama halnya diri kita ketika membutuhkan sesuatu kepada orang tua untuk kita beli, kita lebih menghadap keinginan-keinginan kita sendiri daripada menghadap kepada orang tua. Maka batalah semua itu dan maka sia-sialah semua itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah dari kezaliman hati kita selama ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan salawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi rajabin wa sa'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajabin wa sa'bana wa ballighna ramadana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.